Saya Muhammad Adjansyah dari podcast Ducati. Kami akan mengundang salah satu bintang tamu yakni Raivan dari kelas 9C. Katanya sih dia terkenal dalam bidang judo ya. Bagi kalian yang mungkin minat dalam bidang judo juga atau penasaran dengan prestasinya, bisa kalian saksikan selanjutnya. Oke, selamat pagi Kang. Selamat pagi. Dengan siapa? Muhammad Raivan Litya Dari kelas? 9C. Oke. Jadi tujuan saya mengundang kakak di sini untuk menceritakan pengalaman kakak dalam bela diri judo. Jadi pertanyaan pertama, judo itu sebenarnya apa sih? Judo itu kayak olahraga campuran dari gulat terus dibanting-banting gitu. Kakak latihan judo udah dari sejak kapan? Dari kelas 1 SD kalau nggak salah. Udah lama banget berarti dari kelas 1 SD. Waktu itu pelatihnya siapa? Pelatihnya Sensei Arnold Sehalahi. Dari gurunya itu dari luar atau dari pihak sekolah? Dari luar sih. Waktu latihan kira-kira kendalanya ada apa aja? Kendalanya ya banyak sebenarnya, cuman kayak kendala capek lah, waktu banyak lah kayaknya. Waktu kakak ikut judo, latihan dan sebagainya, itu reaksi orang tua kayak gimana? Orang tua sih support, cuman kayak pas pertandingan kayak teriak-teriak, kalau kasih support penuh lah. Jadi nggak ada halangan dari orang tua? Nggak ada. Waktu SD pernah lomba ke mana aja? Lumayan banyak sih, kayak ke Singapura, terus ke Filipina, ke Korea, ke Malaysia juga banyak sih. Awalnya tertarik judo itu karena apa? Pertama ikut kakak. Ikut kakak. Ya, kakak saya judo udah lama, terus saya ikut juga sih. Jadi mengikuti jejak kakak gitu. Di judo kira-kira ada yang momen paling berkesan nggak? Banyak sih, kayak Salah satunya? kayak abis juara terus dapat penghargaan, terus juga perjuangannya. Kalau momen menyedihkannya ada gak? Menyedihkannya tuh kayak kalah kita terus nggak bisa berbuat apa-apa lagi, terus kayak ngelihat orang tua kayak sedih padahal sudah support. Pernah gak sih kak ngedown waktu mau lomba atau kayak merasa buat berhenti gitu? Pernah. Sebelum pertandingan tuh kayak kita dipanggil 2 orang berhadapan sama lawannya, tapi kita mental udah down, tapi kita harus ngelakuin buat ke depannya. Kita harus lakuin pertandingannya sampai menang. Kalau di lapangan ada yang menang, ada yang kalah, jadi kita harus ngadu nasib. Ada orang yang paling berkesan gak? Misalnya pelatih atau rekan gitu? Paling terkesan itu pelatih saya, Siapa? Sensei Arnold. Dia sangat terkesan dalam hidup saya. Dia mendidik saya dari kecil, dari awal sampai sekarang. Kira-kira ada pesan gak buat pelatih? Ya, semoga sukses terlalu lah ke depannya buat pelatih saya. Saya tanpa dia mungkin bukan apa-apa sekarang. Jadi saya sangat berkesan, berterima kasih kepada pelatih saya. Selain bela diri judo, kakak pernah nyoba bidang bela diri lain nggak? Dulu pas kecil saya pernah ikut bola, Bola futsal, sepak bola. sepak bola biasa. Dulu juga sempat kepikiran pas judo pertengahan, saya sempat kepikiran pindah cabur ke yang lain, kayak ke bola tuh salah satunya. Kalau boleh tahu, di judo itu ada klubnya gak sih? Ada. Apa? Kebetulan kalau di Karawang cuma 1 klub doang sih, Apa? Padepokan Judo Taruna Karawang. Jadi bentuk latihan judo itu umumnya kayak gimana? Ya bentuknya kayak kita harus latihan fisik, mental juga,
terus latihan otot, beban, nge-gym semua. Kuncinya itu ada di apa? Kuncinya ya kita harus latihan terus sampai kita bisa jadi juara. Jadi jangan pernah patah semangat begitu. Betul. Momen terberat dalam latihan itu apa sih dalam latihan judo? Terberat sih kayak kita udah capek tapi kita harus latihan, harus melakukan yang ke depannya gitu. Kita latihan terus walaupun pagi sudah latihan, terus siang juga harus latihan lagi, sore juga harus latihan lagi. Jadi latihan itu berturut-turut ya, makan waktu. Soalnya latihan, kalau sekali latihan tuh 2 jam. Ada teknik-teknik khusus gak di judo? Ada, sebenarnya banyak sih. Nah, bisa sebutin? Kayak Ippon Seoinage, terus Uchimata, Haregoshi, itu semua bahasa Jepang sih. Kalau sistem pelanggarannya di judo itu kayak gimana? Kalau di judo sistem pelanggarannya, kita pelanggaran 3 kali langsung diskualifikasi, walaupun itu masih ada waktu pertandingannya. 3 kali pelanggaran diskualifikasi. Bentuknya kayak gimana tuh? Kalau pelanggaran pertama kartu kuning, kedua kartu kuning, ketiga langsung diskualifikasi merah langsung. Judo tuh kalau bahasa Jepangnya tuh cara yang halus, jadi kita dibanting-banting, kita harus bisa ngebanting lawan atau enggak mencekik lawan gitu, atau patah tangan, kaki semua, kuncian juga. Sejauh ini waktu kakak tanding pernah mengalami cedera ya? Alhamdulillah belum sih, paling ya sedikit-dikit doang, kayak keseleo paling tangan, kaki, ankle, lutut, bahu, gitu doang. Kalau teknik bantingan kayak gitu itu berpotensi buat matahin tulang nggak sih? Enggak sih sebenarnya, cuman kayak kita pas awal masuk judo diajarin jatuhannya dulu, kayak jatuh samping kiri, kanan, belakang, depan. Di judo kayak ada peralatan khusus gak begitu? Misalnya kan kalau di tinju ada sarung tinju, kalau di judo ada? Enggak sih, paling cuman kayak baju judo, terus kayak kimono gitu. Prestasi tertinggi kakak apa? Tertinggi sih kayak saya juara di luar negeri mungkin, terus sebenarnya banyak sih juara saya di Indonesia juga, cuman kayak paling terkesan saya di luar negeri sih. Nama kejuaraannya kejuaraan apa? Waktu ini tuh kalau yang di Filipina tuh Hajime tuh saya dapat juara 1, terus di Singapura juga J-Sport saya dapat juara 1. Itu tahun berapa? Itu tahun 2000, waktu di Singapura 2017, itu di Filipina itu 2019. Kedepannya kakak mau gimana? Mau tetap lanjut di judo atau mau pindah cabang lain? Enggak, saya bakal tetap di judo, saya mau fokus dulu. Ya, bakal tetap fokus di judo. Ya. Jadi di SMA bakal tetap fokus di judo juga. Iya. Kayak target saya juara Olimpiade sama juara Asian Games, SEA Games. Ada kata-kata dari misalnya dari pelatih atau orang tua kakak yang masih keinget sampai sekarang? Kata-kata dari orang tua sih paling, ayo semangat, kamu pasti bisa buat bahagiain mama, ayah, harus bisa jadi juara, itu juga nambah motivasi. Terus mama selalu doain kamu, dukung kamu dimanapun berada. Kira-kira ada pesan nggak misalnya buat junior kamu yang masih awal-awal dalam bidang judo?
Ya intinya semangat berlatih terus, pantang menyerah lah, berjuang, harus punya target masing-masing juga, kayak juara olimpiade, masuk olimpiade, terus juara Asian Games, SEA Games, harus punya target lah. Karena kalau nggak punya target percuma kita latihan lama-lama, buat apa ya. Pola makan sebenarnya harus dijaga, terus pokoknya pola makan dijaga, kurang-kurangin kayak makan gorengan lah, atau mie instan juga, pokoknya kurang-kurangin yang berminyak lah, sama es sih yang pengaruh banget buat atlet. Hmm. Apa ya? Kalau judo itu biasanya yang lomba, kalau lomba ke luar negeri ya, itu ada banyak orangnya atau dipilih salah satunya aja? Eh, Sebenarnya kayak dipilih doang sih, ya kita harus latihan dulu terus diseleksi lah, kayak dipilih terus kamu ikut pertandingan di luar negeri atau enggak, ya itu tergantung pelatih juga Ya, jadi di setiap klub itu ada seleksinya dulu. ya. Kayak Biasanya sebelum lomba itu ada persiapan apa aja? sebelum lomba tuh kita harus timbang berat badan dulu. Kalau main di kelas misalnya minus 55 gitu, tapi berat kita 58, 57, 56, itu diskualifikasi. Jadi beratnya harus 55 ke bawah. Oh, jadi ada kelas-kelasnya Ya, gitu. Kak Revan sendiri mainnya di kelas apa? saya min 55 sih. Waktu lomba lawan terberat kakak tahu gak kira-kira? Tahu sih, kayak sebenarnya nggak ada lawan terberat, cuman kita harus saling merebut menang gitu susah. Jadi kita harus kayak di lapangan sampai berdarah-berdarah pun kita harus berjuang terus sampai menang. Jadi nggak ada lawan terberat sih, cuman kayak kita, kalau misalnya kita kalah berarti kita udah berjuang belum, terus juga kita lebih maksimal lagi untuk kedepannya, kayak gitu sih. Perjalanan kakak dari awal sampai sekarang itu ada dana dari negara atau dana dari sendiri? Ada yang dari sendiri, ada juga dari pihak ini klub juga sih. Jadi ada dana dari klub, terus ada dana dari sendiri juga. Biasanya kalau lomba di luar itu berapa hari sih lombanya? Sebenarnya lombanya cuma sehari, kayak kita nunggu pertandingan yang lainnya paling hampir kayak seminggu di sana gitu. Kayak kita sekarang berangkat ke mana, terus besok kita rest dulu, istirahat di sono, tidur di hotel, terus besok kita pertandingan, terus kita rest, terus kita nunggu pertandingan yang belum, yang lainnya juga. Paling semingguan sih Jadi biasanya kalau lomba di luar negeri itu makan waktunya semingguan. ya. Kalau lomba di Indonesia sendiri tingkat nasional, kakak pernah kemana aja? Nasional, oh waktu kemarin saya ikut Popnas sama kejurnas judo, itu sih. Di mana? Waktu Popnas di Palembang Palembang. ya. Kalau tanding di dalam negeri secara nasional itu lawannya dari klub lain begitu. Iya, dari kalau Popnas kan daerah-daerah juga kan, kayak Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI, terus Palembang atau apa Sumatera Selatan, terus Papua juga, daerah provinsi-provinsi sih. Kalau Popnas, kalau kejurnas juga sama. Jadi provinsi, ngewakilin provinsi. Kira-kira kakak punya temen nggak dari klub lain gitu? Banyak sih. Kayak kita walaupun beda provinsi,
waktu kita di lapangan kita ketemu juga kita harus saling lawan. Kalau udah di luar lapangan kita berteman lagi juga. Jadi tidak memecah pertemanan gitu. Ya enggak sih, kita kalah kalau misalnya kita dalam pertandingan kita kalah ya kita berarti belum maksimal juga. Kita walaupun kita kalah kita harus saling berteman lagi. Kalau gugup sebelum pertandingan itu sering terjadi atau enggak? Ya sebelum pertandingan pasti gugup lah ya, tapi kita pas masuk ke lapangan judo kita harus lawan, mau bagaimanapun kita harus lawan. Jadi ya gugup pasti ada. Sistem pertandingan di judo itu sistemnya eliminasi atau bagaimana? Ya kayak kita kalau kalah pertama kita langsung nggak main lagi, langsung gugur. Jadi kalau kita sampai semifinal kita menang, kita kalah di semifinal, tapi kita bisa ditemuin lagi jadi kayak gitu sampai juara 3 gitu sih. Untuk transportasi sendiri biasanya kakak ikut bareng orang tua atau enggak? Enggak sih, saya sendiri sih. Ya, jadi orang tua gak ikut ngantar. Enggak, udah sekarang mungkin pakai motor sendiri sih. Waktu kecil dulu sering diantar. Zaman-zaman masih SD. Iya. Tempat pertandingan judo itu di dalam ruangan atau bagaimana? Iya sih, di dalam ruangan. Kayak di gedung-gedung atau di gor-gor, kayak di Gor Panatayuda, terus di Mall Resinda juga pernah sih. Bentuk areanya itu persegi atau lingkaran? Bentuk area itu kotak. Oh, persegi. Ya. Kalau boleh tahu kakak sendiri latihannya di mana? Latihan saya di belakang di dinas pendidikan itu Orang Timur di Sedikpora belakangnya. Oh, di belakang di Dikpora. Oke. Itu tuh tempat pelatihannya itu tempat les atau tempat pelatihan umum? Umum sih, kayak siapa aja yang mau latihan, ikut latihan bisa aja sih, langsung datang langsung lihat-lihat dulu, terus kalau misalnya tertarik ya kita ikut latihan bareng. Bisa daftar. Ya Oh iya, untuk judo sendiri ini ada gendernya gak? Misalnya perempuan sama laki-laki? ada sih. Kalau misal tapi di judo perempuan, kalau pertandingan perempuan ya sama perempuan, laki-laki ya sama laki-laki. Tapi di negara lain juga ada yang disatuin kayak perempuan lawan laki-laki juga ada sih. Nah gitu, waktu sudah berjalan cukup lama juga, maka podcast ini saya akhiri di sini saja. Terima kasih kak waktunya. Makasih. 3, 2